wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Tapi di pertemuan yang kedua ini, insyaallah kita masih membahas bab berkenaan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Namun sebelumnya kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di pertemuan kedua ini insya Allah kita akan fokus dalam mempelajari yang pertama pengertian segitiga kongruen, yang kedua sifat segitiga kongruen. Langsung saja kita bahas poin yang pertama berkenaan tentang pengertian segitiga kongruen. Nah, di sini segitiga kongruen adalah sama seperti dua bangun yang kongruen. Maka dua segitiga yang kongruen juga memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah kongruen itu artinya memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Kemudian perhatikan gambar dua segitiga yang kongruen berikut ini. Ini ada segitiga, kemudian segitiganya menjadi dua, ya. Berarti bisa dikatakan ini ukurannya sama, bentuknya sama, berarti kongruen. Kemudian jika Ustadz putar segitiga yang satunya, maka dia tetap menjadi segitiga yang kongruen walaupun diputar karena ukuran dan bentuknya masih sama. Selanjutnya kita bahas poin yang kedua berkenaan tentang sifat segitiga kongruen. Nah, di sini ada 4 sifat yang akan kita bahas. Tayyib, kita bahas sifat yang pertama. Perhatikan gambar dua segitiga kongruen berikut. Dari dua segitiga kongruen berikut, ya, ketiga sisi yang seletak pada kedua segitiga sama panjangnya. Kemudian sifat ini dikenal dengan sebutan sisi, disingkat SS, SS, SS. Inilah sifat yang pertama. Selanjutnya sifat yang kedua. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua segitiga yang kongruen, ya. Perhatikan ketiga sudut yang seletak pada kedua segitiga sama besar, ya. Sehingga sifat ini dikenal dengan sebutan sudut. Artinya ketiga sudutnya itu sama besar, disingkat dengan SD, SD, SD. Selanjutnya sifat ketiga. Perhatikan dua segitiga yang kongruen berikut. Ini adalah dua segitiga yang kongruen. Sisi pertama berwarna kuning. Sisi kedua berwarna hijau. Kemudian sudutnya sama. Sehingga dari sini perhatikan baik-baik, dua pasang sisi dari kedua segitiga sama panjang. Kuning-kuning, hijau-hijau. Dan sudut apit antara kedua sisi tersebut sama besar. Kemudian maka dari sini kita mengenal sifat ini dengan sebutan sisi, sudut sisi. Disingkat dengan SS, SD, SS. Selanjutnya kita bahas sifat yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Apakah gambar tersebut pasti menghasilkan dua segitiga kongruen?
Perhatikan ilustrasinya. Dua pasang sudut dari kedua segitiga sama besar dan panjang garis di antara kedua sudut tersebut sama. Dengan demikian, sifat ini dikenal dengan sebutan sudut sisi sudut, disingkat dengan SD, SS, SD. Untuk lebih memahami materi yang sudah disampaikan, kita coba mengerjakan contoh soal. Di sini ada soal tunjukkan bahwa dua segitiga pada gambar berikut kongruen. Perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, ada dua pasang sisi. Perhatikan baik-baik gambarnya. Ada dua pasang sisi yang sama panjang dari kedua segitiga tersebut yang sama panjang. Kemudian, sudut antara kedua pasang sisi tersebut sama besar. Ya, perhatikan juga sesuai sifat dua sudut yang bertolak belakang. Ya, tersebut sama besar. Sehingga kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Ya, jadi kedua segitiga tersebut kongruen. Kenapa? Karena memenuhi sifat sisi, sudut sisi yang sudah Ustaz bahas. Demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan berkah manfaat. Kemudian sebagai penguatan nanti silakan antum semua berupaya untuk mengerjakan latihan. Insya Allah seperti biasa Ustaz menggunakan latihannya menggunakan Google Form. Oleh karena itu sebelum melakukan latihan silakan konsepnya dikuatkan terlebih dahulu. Kemudian baru mengerjakan latihan. Ya. Dan mengerjakan latihannya jangan terburu-buru ya. Dipahami baik-baik kemudian baru dipilih jawabannya. Baik, sekali lagi Ustaz ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semua yang sudah berupaya untuk memahami, mendalami ya. Mudah-mudahan antum bisa menguasai materi yang Ustaz berikan. Baik, kita tutup pertemuan pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.